Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Hidayat. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun dan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar dia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan juga orang lain secara utuh. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang pertama, dalam pengajaran saya hanya mengejar target materi saja tanpa memikirkan kondisi murid. Yang kedua, ketuntasan lebih saya pentingkan dibanding saya mengenal karakter murid. Yang ketiga, saya hanya menilai murid berfokus pada satu aspek saja, yaitu aspek kognitif. Yang keempat, saya tidak mempedulikan apakah murid benar-benar sudah paham atau tidak. Jika sudah mencapai KKM atau KKTP, maka sudah saya anggap tuntas. Berikutnya adalah saya menganggap bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga yang terjadi adalah pembelajaran menjadi berpusat pada guru. Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini kurang tepat. Seharusnya saya melakukan pembelajaran yang secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif, tapi juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Yang berikutnya adalah murid sebagai subjek, bukan sebagai objek, sehingga murid memperoleh kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Yang berikutnya adalah guru itu sebagai fasilitator. Dan juga guru harus mengenal karakter murid, karena setiap anak itu adalah unik dan kita memberikan kesempatan berkembang mereka sesuai kodratnya. Berikutnya adalah guru harus ikhlas dan penuh kesabaran, sehingga setiap pembelajaran dirasakan suasana yang nyaman dan nyaman bagi murid kita. Yang segera dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: merancang pembelajaran yang menyenangkan dan melibatkan murid secara aktif. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Yang keempat, saya akan berusaha mengenal karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi, sehingga ketika pembelajaran dapat menyesuaikan dengan kondisi siswa, sehingga pembelajaran berpihak pada murid. Semoga video ini menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.